Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama yang mengklaim beranggotakan 40 organisasi resmi melaporkan 3 tokoh publik, yakni Ade Armando, Grace Natali, dan Permadi Arya alias Abu Janda, ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait unggahan potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, JK, yang dinilai menimbulkan polemik. Pelapor adalah Gurun Ari Sastra dari LBH Semi dan LBH Syarikat Islam, yang menuduh adanya dugaan penghasutan atau ujaran kebencian. Saya Gurun Ari Sastra termasuk pelapor dalam hal ini, yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Syarikat Islam beserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN, dan organisasi-organisasi lainnya telah melaporkan 3 figur Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natali. Kata Gurun kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026. Ia merinci dasar laporannya terkait postingan Ade Armando soal video penggalan yaitu di Cokro TV tanggal 9 April 2026. Kemudian, Permadi Arya memposting di media sosialnya pada 12 April 2026. Selanjutnya, Grace Natali yang memposting pada media sosialnya tanggal 13 April 2026. Ada narasi-narasi yang dibangun di mana ada video yang tidak utuh yang disampaikan pada publik, yakni video penggalan, dan dibangun narasi-narasi yang mengarah kepada perspektif atau konklusi yang tidak utuh di dalam masyarakat. Tungkapnya, di mana di situ mereka memframing bahwa Pak JK dalam ceramah videonya adalah dituduh mengenai terkait dengan pembahasan ajaran agama Kristen terkait dengan syahid. Sambungnya, padahal dalam video yang utuh, kata Gurun, ada pernyataan JK yang terpotong dan tidak diunggah secara utuh, yakni soal bahwa JK tidak membahas terkait ajaran, tetapi kekhawatiran psikologis masyarakat yang memahami suatu ajaran yang berpotensi dia mengalami kesesatan berpikir. Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kahmi, Syamsul Homar menilai jika ketiga terlapor telah memutar balik fakta hingga memframing video ceramah JK. Padahal substansi ceramah itu ketika beliau sampaikan kepada masyarakat Maluku dan Poso pada saat konflik itu memberikan kedamaian, tuturnya. Sehingga, ia dan pihaknya meyakini atas laporan yang dibuat, Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda dan Grace Natali tak akan bisa lari dari jerat hukum. Adapun ketiganya dipersangkakan pasal 28 ayat 2, Yungto pasal 45A ayat 2, pasal 32 ayat 1, Yungto pasal 48 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 243 UU nomor 1 tahun 2023 Yungto UU nomor 1 2023 tentang KUHP Yungto UU nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan atau pasal 247 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Baik, ya, terima kasih kepada seluruh media. Kami hari ini mewakili sekitar 40 ormas Islam yang kita sebut dengan Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama, datang untuk membuat laporan kepolisian yang akan melaporkan 3 orang, yaitu saudara Ade Armando, saudara Permadi Arya, dan saudari Grace Natali. Teman-teman juga sudah mengetahui terkait kasus dan kejadiannya. Yang pasti kami menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan dalam video ataupun podcast yang mereka lakukan, kami anggap mereka telah memframing, melakukan upaya-upaya yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan pasal 243 dan 247 KUHP. Itu yang hari ini akan kami laporkan, karena itu jelas kami anggap perbuatan Ade Armando dan kawan-kawan telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, dan itu sudah terbukti dengan bagaimana mereka dampak dari podcast mereka itu telah memantik kemarahan ataupun memberikan reaksi negatif dari kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani yang seolah-olah menganggap Pak JK telah menistakan agama Kristen, padahal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Pak JK.